Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan sebuah kesehatan. Salah satu investasi yang wajib kita jaga ke depannya. Kenapa harus kita jaga? Disebabkan kesehatan adalah pokok dan modal utama dalam hidup. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita akan bekerja? Kalau tidak sehat, bagaimana kita akan beribadah? Nah, ini yang wajib kita pahami. Saya diminta, terus terang, saya diminta sebenarnya sudah lama sekali ingin menjelaskan tentang spiritual, kebudayaan, dan lain sebagainya. Saya pribadi, mungkin banyak pemirsa yang tidak mengenal saya dalam sebuah pepatah yang mungkin sedikit saya gubah. Tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Apabila Anda tidak mencinta atau tidak mencintai, maka bagaimana Anda akan memberi hutang kepada saya? Oke. Jadi sebenarnya untuk membahas membahas apa itu seperti spiritual, apa itu mungkin praktisi, apa itu mungkin kebudayaan, sebenarnya saya pribadi kurang pas. Bukan fak saya, karena apa? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang memang lebih paham, lebih berpengaruh, lebih EQ-nya lebih smart, dan banyak jam terbangnya dan sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi dibandingkan saya pribadi. Nah, nama saya adalah lebih dikenal dengan Muhammad Syarifuddin Al-Tumaritis. Saya berasal dari Lampung, dari Majelis Zikir dan Meditasi Tumaritis Panglima Kubang, atau yang insya Allah lebih dikenal dengan Majjasi Tapak. Kita kembali mungkin ya kepada topik utama, walaupun sedikit putar-putar tidak jadi masalah. Ini mungkin pertama kali saya memang harus live, walaupun hanya media YouTube, tapi tidak jadi masalah dan insya Allah ada manfaat ke depannya. Jika menurut saya pribadi, sesuai dengan kapasitas dan pengalaman saya, membahas tentang kebudayaan, membahas tentang ke dunia keparanormalan atau spiritual dan prediksi segala macam, yang kategorinya masuk dunia-dunia seperti banyak diikuti, banyak dipelajari dari para praktisi individu, baik dari padepokan atau perguruan serta majelis di luar sana maupun para ahli hikmah. Izinkan saya untuk menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Jika saya pribadi, yang dimaksud dengan spiritual itu adalah kesadaran. Kenapa disebut kesadaran? Saya sering di mana saya sering mengadakan pertemuan baik di Jakarta, di Jawa Tengah, Palembang. Saya sering menjelaskan bahwa ingat, spiritual adalah dunia kesadaran. Karena kalau orang sudah masuk dunia spiritual, orang ini sadar. Harus sadar. Kenapa harus sadar? Disebabkan orang yang masuk dunia spiritual sadar bahwasannya kuasa Gusti Allah tidak terbatas. Orang yang sudah masuk dunia spiritual akan menjadi orang yang tabah, akan menjadi orang yang prihatin, akan menjadi orang yang tegar sekuat karang di lautan, akan menjadi orang yang mandiri, serta salah satunya adalah orang yang selalu menundukkan kepalanya, merendahkan hatinya. Ini orang yang sudah jalan atau sudah masuk di dunia spiritual. Ini bagi saya pribadi. Jika ada orang-orang di dunia spiritual atau yang masuk dunia spiritual tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi undang-undang yang tidak tertulis di dalam dunia kespiritualan, maka orang itu belum sadar. Sehingga terjadi dalam kategori yang sering saya katakan adalah tidak bisa akan tetapi mengaku bisa,
Supaya apa? Supaya dianggap bisa. Akhirnya apa? Akhirnya terjadinya dunia pertipuan. Tidak sedikit saudara-saudara di luar sana, saudara-saudara kita yang memang ditipu, terutama dalam hal materi, dengan nominal yang mungkin dari ratusan ribu atau hingga ratusan juta, dan tidak sedikit hal itu. Mungkin penggandaan uang dan lain sebagainya. Seharusnya kita sebagai seorang muslim harus benar-benar smart, harus berpikir dingin. Sehebat apapun, sepahit apapun jalan hidup, kita harus tetap kuatkan iman. Jadi itulah dunia spiritual menurut saya, menurut pengetahuan saya. Kalau Anda masuk dunia spiritual, Anda harus sadar, jangan ambisi. Sebab ambisi itu tidak baik, hal yang sangat tidak baik. Kenapa hal sangat tidak baik? Segala sesuatu yang didasari dengan ambisi, maka kelak akhirnya atau endingnya akan berakibat buruk dan fatal, terutama bagi diri kita sendiri. Tapi jika Anda masuk dalam dunia spiritual, mempelajari spiritual dengan kesadaran, maka insya Allah di situ ada nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa sangat nikmat luar biasa? Karena salah satunya adalah sesuai dengan firman Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini adalah salah satu motivasi firman ini, bahwasannya kita jika ingin diangkat derajatnya adalah dengan belajar, dengan menimba ilmu. Ilmu banyak macam, baik di sekolahan, formal maupun informal, maupun itu jatuhnya dunia spiritual sama saja. Nah, itu sama saja. Nah, spiritual itu sebenarnya tidak jauh, selalu berkaitan, selalu seiring, sejalan, selalu bergandengan dengan namanya kebudayaan. Kalau orang yang sudah masuk spiritual, maka tentu akan paham kebudayaan. Setidaknya dia akan mencintai dan melestarikan kebudayaan nenek moyang. Akan tetapi kebudayaan dan kelestarian atau kearifan lokal yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Ya, seperti masih banyak memang kearifan lokal atau kebudayaan nenek moyang yang memang bertentangan. Ya, mungkin masih ada. Salah satunya mungkin masih mengalami kita mungkin masih menyembah pohon, lebih percaya kepada batu. Nah, seperti itu. Atau mungkin masih masang-masang sesaji yang memang tujuannya berbeda. Beda dengan mungkin kita sesaji, ya. Memang dalam arti sesaji, tapi dengan niatnya berbeda. Dalam arti begini. Ada sesaji yang ditujukan itu kepada roh-roh halus atau kepada jin-jin dan siluman. Ada juga yang memang kategorinya sesaji, akan tetapi disiapkan dengan cara sesaji, akan tetapi dimakan bersama-sama setelah berdoa, melakukan tahlil, tahmid, yasin, doa dan doa-doa tolak bala, kemudian dimakan bersama. Ini tidak bertentangan. Nah, jadi itulah kebudayaan. Sekarang ini banyak kearifan lokal yang memang bergeser atau menyimpang, bergeser, tergerus, menyimpang dari kearifan lokal yang sejati. Kenapa? Banyak budaya luar yang masuk ke Nusantara kita, ke negeri kita, sehingga sebenarnya faktnya kebudayaan mereka itu tidak pas di negeri kita. Akan tetapi generasi-generasi inilah yang memang sebenarnya sudah jauh, sudah bergeser dari apa yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kearifan lokal itu menata hati, menjaga adab. Dulu salah satu kearifan lokal adalah tidak sembarangan menebang pohon. Karena apa? Mereka berdoa dulu.
mereka berdoa dulu menebang pohon. Bukan berarti mereka takut pohon itu ditunggu atau dihuni dengan jin-jin. Tidak. Mereka itu aslinya adalah memohon kepada Allah, meminta pertolongan, meminta izin, ya, meminta keberkahan. Apabila pohon ini ditebang, salah satunya mereka bisa gunakan secara baik, sehingga tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam, dan dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Sekarang banyak yang sudah bergeser. Sudah bergeser dari memang kearifan lokal. Dulu permainan anak-anak itu semua penuh dengan manfaat-manfaat, penuh dengan poin-poin yang mengajarkan, terutama mengajarkan adab, terutama adab kepada alam, adab kepada sesama, adab kepada kawan, adab kepada saudara, dan terutama adab kepada guru dan orang tua. Sekarang tidak lagi. Adab sudah bergeser saat ini. Orang lebih mengutamakan materi. Memang sejak dahulu, di mana orang yang banyak materi, itulah yang akan dihormati. Beda. Tapi ini kenyataan, realita yang terjadi saat ini. Kalau Anda memahami dunia spiritual, maka coba dengan kesadaran. Jika Anda sadar di dunia spiritual, insya Allah Allah angkat derajat saudara. Jika Anda paham tentang spiritual, maka tentu Anda akan paham dan mencintai apa itu kebudayaan. Karena spiritual dan kebudayaan adalah kategori satu paket. Seiring berjalan, seia sekata, itulah spiritual dan kebudayaan. Saya rasa saya tidak bisa memberikan banyak kata. Saya tidak bisa memberikan hal-hal yang mungkin berkaitan yang lebih dalam. Kenapa? Karena saya mungkin belum bisa menjelaskan. Akan tetapi insya Allah walaupun singkat jelas, saya rasa ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, ingat, jangan pernah mengaku bisa kalau Anda tidak bisa, hanya sebab Anda ingin dianggap bisa. Spiritual adalah kesadaran, bukan ambisi. Semoga tayangan ini membuat channel ini kian maju, kian banyak manfaatnya, terutama memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada sesama. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.